Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kawan-kawanku yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana kita tahu bersama, saat ini kita tengah dilanda wabah pandemi Covid-19 yang di masyarakat kita di Indonesia tercinta ini lebih dikenal dengan wabah virus corona. Sejatinya di tengah wabah seperti ini, kita semua kesulitan. Kita tentu merasakan bagaimana pemerintah menganjurkan lockdown, bagaimana pemerintah melakukan PSBB dan lain sebagainya, bagaimana pemerintah menganjurkan kita di rumah saja, social distancing dan lain-lain. Dalam kondisi seperti ini, sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita harus senantiasa bekerja sama, kita harus senantiasa bergotong royong untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kebertahanan diri kita. Ketahanan di sini penting karena dalam kondisi sesulit apapun, kita sebagai manusia harus tetap hidup. Imam Asyatibi dalam sebuah karyanya menyebutkan ada 5 tujuan diturunkannya syariat ke muka bumi, yaitu hifdzudzin, melindungi atau memelihara agama, hifdun nafas, melindungi jiwa, hifdul mal, melindungi harta, hifdun nasl, melindungi keturunan, dan hifdul akal, melindungi akal pikiran. Apa kaitannya kuliah Homsah yang disampaikan oleh Imam Asyatibi dengan kondisi kita di tengah pandemik global ini, dan kenapa kita semua harus bergotong royong? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, hifdzudzin, memelihara agama. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, jika kita menyimak kasus ini dari awal, ketika virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan sana, di negeri Tiongkok sana, terdapat beberapa gelintir orang yang mengatasnamakan ahli agama mengatakan bahwa itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kelompok tertentu. Sejatinya yang namanya penyakit adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Tuhan yang Maha Esa, agar bagaimana kita bisa bersabar, agar bagaimana kita bisa mensiasatinya, juga agar bagaimana kita menemukan solusi atasnya, bukan malah mengutuk dan menjustifikasi terhadap sesuatu yang tidak kita suka begitu. Coba Bapak Ibu semua bayangkan bagaimana bila kejadian-kejadian ini diterapkan di kasus yang lain. Klaim-klaim agama dipakai untuk menyudutkan pihak lain. Tentu yang buruk adalah agama itu sendiri, padahal yang melakukan hanyalah segelintir oknum. Maka itu Imam Asyatibi betul-betul menganjurkan untuk kita memelihara agama. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Asyatibi menyebutkan bahwa tujuan diturunkannya syariat adalah untuk memelihara akal pikiran. Di tengah era keterbukaan informasi seperti saat ini, di tengah riuh-ricuhnya media sosial seperti saat ini, harusnya kita bisa lebih berpikir kritis, harusnya kita bisa lebih terbuka dengan informasi. Bukan kita termakan hoaks, bukan kita memilih informasi yang hanya kita suka, bukan hanya kita memilih informasi yang itu makin menguatkan pendapat kita, padahal itu belum tentu sebuah kebenaran. Nah, akibat inilah, akibat informasi yang begitu berserakan di mana-mana, akhirnya kita bukan kekurangan informasi lagi seperti di masa lalu, tapi kita kehilangan daya kritis berpikir kita, terutama bagaimana daya kritis untuk menghadapi wabah corona ini. Kita saksikan beberapa saudara kita menolak untuk memakamkan jenazah di tempat tinggalnya. Betul, virus corona itu menyebar, kita tahu. Tapi tidak lazim saya kira ketika kita menolak jenazah. Dan saya kira ini diakibatkan akibat kekurang kritisan terhadap menyikapi informasi. Makanya itu penting untuk kita untuk memelihara akal pikiran kita. Yang ketiga, hifdzul mal, memelihara harta.
Di tengah segala keterbatasan dan segala kesusahan ini, mau tidak mau kita harus terus bekerja, berusaha, berkreativitas untuk melindungi diri dan harta benda kita. Betul situasi sedang sulit, tapi dengan bergotong royong kita bisa melindungi semuanya. Melindungi harta di sini bisa juga dimaknai sebagai bagaimana kita selaku orang yang berlebih mengeluarkan atau mengulurkan bantuan kita kepada orang-orang yang kekurangan. Perlu diingat bahwa sebagian dari rezeki kita ada rezeki orang lain. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Semakin kita bersyukur, kita akan ditambah. Semakin kita kufur, kita akan dapat siksa yang sangat pedih. Salah satu cara kita bersyukur ketika kita berlebih adalah memberikan bantuan kepada sesama. Itulah esensi dari gotong royong. Itulah esensi dari bekerja sama. Sesulit apapun, jangan lupakan manusia lain. Karena apa? Kita sebagai makhluk sosial tidak akan pernah bisa hidup sendirian di dunia ini. Yang keempat, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kenapa kita harus menjaga keturunan? Agar di dunia ini terus keberlangsungan hidup. Hifdzun nasl ini ada kaitannya dengan hifdzun nafas, menjaga diri. Pemerintah menganjurkan kita untuk melakukan social distancing. Pemerintah menganjurkan kita untuk tidak mudik. Pemerintah menganjurkan kita untuk di rumah saja, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Di tengah kondisi seperti saat ini memang itu betul adanya. Virus ini memang tidak terlihat tapi sangat ganas. Dalam sekejap kita siapapun bisa terkena, termasuk saya, termasuk Bapak dan Ibu sekalian. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaga dan melindungi diri kita. Setidaknya dengan memakai masker kemanapun, dengan membawa hand sanitizer kemanapun, dengan sering mencuci tangan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Tentu tidak mudik dan social distancing juga termasuk salah satu di antaranya. Demikian 5 Kuliatul Khomsah menurut Imam Asy-Syatibi yang saya kira sangat relevan di tengah wabah Corona 19 ini. Mudah-mudahan apa yang Imam Asy-Syatibi sampaikan kepada kita berabad-abad yang lalu, kita bisa mengkontekstualisasinya di tengah wabah yang sedang melanda seluruh dunia ini. Mohon maaf bila ada kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya hanya dari Yang Maha Kuasa. Billahi bisabilil haq nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.